Selamat pagi buat anak-anak ibu seluruhnya. Kiranya pagi ini kita dalam lindungan Tuhan, kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul di ruangan kita ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa sejenak. Doa dimulai. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan, yang mana Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Berkat lawatan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami hingga saat ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai materi pembelajaran kami ini, pembelajaran kami mengenai Allah memperbaharui hidup manusia. Kiranya Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kegiatan kami hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kami ini, supaya kegiatan pembelajaran kami ini berjalan dengan baik. Kegiatan belajar kami ini Tuhan, dari yang mengawali, pertengahan, dan mengakhiri Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan. Kau urapi kami ya Tuhan satu persatu, supaya apa yang akan kami sampaikan dan akan diterima oleh anak didik kami Tuhan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah Bapa yang baik, di atas itu ya Tuhan, Engkau tahu kami adalah manusia yang lemah, yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Ampunkan kami dari dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termulia nama Bapa hari ini, esok, hingga selama-lamanya. Amin. Baiklah, anak-anak, kita akan memulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Allah memperbaharui hidup manusia. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama itu menjabarkan cara-cara Allah mengubah dan memperbaharui hidup manusia. Yang kedua, menulis refleksi tentang Allah mengubah hidup manusia. Yang ketiga, membuat rencana hidup masa depan dalam rangka perubahan. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini sebagai kitab pendukung di dalam materi kita pada pagi hari ini. Dalam pelajaran kita pada pagi hari ini membahas itu tentang Allah memperbaharui hidup manusia dan dunia. Allah memperbaharui hidup manusia dan dunia. Bahwa hidup manusia tidak selalu berjalan sebagaimana apa yang direncanakan. Ketika banyak kejadian dalam hidup kita tidak sesuai dengan harapan, rencana, dan impian, apakah kita itu pertanda kita meninggalkan Tuhan? Banyak orang yang bersikap pragmatis dan cepat mengambil kesimpulan dalam kekecewaan dan putus asa. Oleh karena itu, pembelajaran ini akan memberikan penguatan pada kita untuk memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan menurut apa yang direncanakan ataupun diharapkan. Itu dia. Sekarang masuk kita ke materi kita yang berikutnya itu. Kita lanjutkan lagi. Ada itu beberapa itu langkah-langkah untuk perubahan. Ada itu 4 langkah dalam perubahan. Yang pertama itu adalah berani menghadapi hidup. Berani menghadapi hidup maksudnya di sini adalah apabila itu terjadi suatu
masalah ataupun kejadian yang kita alami itu. Kadang itu masalah itu ada dia itu kejadian-kejadian yang tidak terduga. Apapun yang menjadi pergumulan kita itu, kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu dalam suka maupun di dalam duka. Apapun itu yang terjadi, tantangan hidup yang kita hadapi itu harus kita jalani. Kita tidak boleh putus asa dan patah semangat. Itu dia maksudnya di sini. Yang kedua itu adalah berani atau bersikap jujur. Bersikap jujur pada diri sendiri itu sangat penting. Meskipun hidup tidak berjalan seperti yang seorang rencanakan, bukan berarti telah gagal. Apalagi jujur untuk diri sendiri ini sangat penting. Ya, tidak apa seorang menjadi marah dan sakit hati ketika gagal. Ini adalah perasaan alami dan merupakan bagian dari jujur pada diri sendiri. Kadang kita berangan-angan itu, saya nanti pasti dapat juara. Tetapi tiba hasil atau pengumuman kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti dalam hati kita, pasti kita itu sudah merasa gagal. Aduh, aku ini sudah merasa gagal. Seperti itu. Jadi berarti kita itu sudah bersikap jujur terhadap diri kita sendiri. Jadi di sini juga kita diharapkan itu harus memang kita bersikap jujur dan ikhlas. Itu dia ya. Yang berikutnya itu adalah bersikap terbuka. Memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru dalam hidupnya. Banyak orang menolak perubahan karena mereka lebih merasa nyaman dengan yang sudah dan mereka merasa terganggu jika ada hal-hal yang berubah. Padahal hidup ini dinamis, selalu bergerak ke depan dan tidak pernah berjalan mundur. Tiap orang yang hidup di dunia ini harus siap menerima perubahan, baik yang terjadi itu secara tiba-tiba, tanpa sengaja maupun yang direncanakan. Hidup di abad kini menuntut kita untuk bersikap adaptif dan mampu survei atau bertahan. Yang berikutnya adalah bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Bersikap lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Dalam tiap episode kehidupan manusia ada hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Ketika semua sudah berlalu, manusia harus mampu melupakan dan melangkah ke depan. Hal ini memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan mengubah apa yang diubah demi masa depan. Untuk menciptakan kehidupan yang bertujuan, pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri, karena hanya dengan begitu tindakan kita datang dari hati. Dan ketika tindakan datang dari hati, seseorang dapat melihat dengan jelas setiap persoalan, merasa kuat, dan yakin akan pilihan yang sudah dibuat. Orang yang tidak mencintai diri, menghargai diri sendiri, akan susah untuk mencintai orang lain. Yang kelima itu adalah percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, maka alam dan kehidupan pun akan merespon positif. Jika kita percaya bahwa perubahan akan terjadi dan kita sanggup menyongsong perubahan itu, maka hal itu akan terjadi. Tentu saja diikuti oleh kerja keras. Unsur percaya ini bukan hanya percaya pada diri sendiri ataupun kekuatan alam, namun lebih dari itu adalah percaya
pada kekuasaan Allah yang kita sembah. Bahwa Allah lah yang berkuasa mengubah masa depan orang beriman. Allah lah yang sanggup membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Jadi kepada anak-anak kami, sampai sini dulu materi kita untuk pagi ini. Sebagai nats pendukung, nats tambahan di dalam materi kita ini dapat kita baca itu di dalam Matius 7 ayat 7 yang mengatakan itu, mintalah akan diberi kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Kiranya materi pelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak didik Ibu semua. Selamat pagi dan terima kasih. Shalom.